Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di dalam menanggapi buku Islamic Invasion karya Dr. Robert Murray berkebangsaan Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Karena banyaknya mesias palsu dan nabi-nabi palsu, maka kerusakan menimpa seluruh dunia. Merajalelanya kerusakan sering digunakan untuk melambangkan masa yang gelap gulita atau waktu malam. Pada waktu itulah Nabi suci Muhammad SAW datang di dunia mengemban perintah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia yang oleh Yesus Kristus alaihissalam diibaratkan sebagai datangnya pencuri pada waktu malam yang gelap gulita, sebagaimana tertulis di dalam perjanjian baru di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah tentu pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan dibiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayatnya 43 dan 44. Anak manusia di dalam ayat tersebut tidak dapat diterapkan atau ditujukan kepada Yesus Kristus alaihissalam, sebab beliau disebut dan diyakini oleh umat Kristen sebagai anak Allah, dan sangat cocok diterapkan kepada Nabi suci Muhammad SAW, sebab nubuatan seperti itu terdapat juga di dalam Al-Quran suci, yang terdapat di dalam surat At-Tariq surat 86 ayatnya 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Demi langit yang datang pada malam hari. Saya ulangi lagi. Demi langit dan yang datang pada waktu malam. Dan apakah yang membuat engkau tahu apakah yang datang pada waktu malam itu? Yaitu bintang yang mempunyai sinar tembus. Gambaran di dalam surat At-Tariq 86 ayat 1 sampai dengan 3 tersebut sangatlah cocok untuk menggambarkan sosok seseorang yang kedatangannya telah dinubuatkan di dalam Matius 24 ayatnya 43 dan 44. Ciri yang keempat, ia akan menginsafkan dunia tentang dosa, tentang kebenaran, tentang hukuman. Hal ini jelas menunjuk kepada datangnya Nabi suci Muhammad SAW, dikarenakan yang pertama Nabi suci Muhammad SAW lah yang menyatakan bahwa Bani Israel bersalah karena mereka tidak percaya terhadap kemasihan dan kenabian Yesus Kristus alaihissalam atau Isa al-Masih alaihissalam. Bahkan Bani Israel menuduhnya, saya ulangi lagi, bahkan Bani Israel mereka menuduhnya Yesus Kristus alaihissalam itu sebagai pendusta dan penghujat Allah. Yang kedua, Nabi suci Muhammad SAW lah
yang membetulkan dan meluruskan kepercayaan yang salah tentang terutusnya Yesus Kristus alaihissalam, bahwa beliau hanyalah diutus kepada Bani Israel saja, dan beliaulah yang membetulkan atau meluruskan kepercayaan yang salah tentang kebangkitan Yesus Kristus alaihissalam, bahwa beliau tidak akan datang ke dunia lagi. Inilah fakta sejarah. Yang ketiga, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang membawa syariat hukum yang mengandung sanksi dan konsekuensi, hudud dan jinayat. Ciri yang kelima, ia akan memimpin kamu kepada segala kebenaran. Nubuat ini jelas sekali menunjuk kepada satu kenyataan bahwa hanya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sajalah yang menuntun umat manusia ke dalam seluruh kebenaran sebagaimana tercantum di dalam Quran suci surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu dan aku lengkapkan nikmatku kepada kamu, dan aku pilihkan untuk kamu Islam sebagai agama. Tuntunan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berupa ajaran yang sempurna saja, tetapi juga berupa suri tauladan contoh yang sempurna, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu mempunyai dalam diri Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang mendambakan bertemu dengan Allah dan hari akhir, dan yang ingat sebanyak-banyaknya kepada Allah. Oleh karena itulah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sajalah satu-satunya orang di dunia ini yang menyatakan, jika kamu cinta, saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim, jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Allah akan mencintai kamu dan melindungi kamu dari dosa. Dan Allah itu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Terdapat di dalam surat Ali Imran surat 3 ayatnya 30. Jika roh kebenaran itu bukan dari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dari Roh Kudus, lalu kebenaran apa saja yang belum disampaikan oleh Yesus Kristus alaihissalam tentulah disampaikan oleh Roh Kudus. Tetapi masalahnya, kebenaran apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu? Demikian kajian kita kali ini di dalam menanggapi sebuah buku Islamic Invasion. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.